Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Maryah Al-Qibtiyah dan sisi romantis kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah Al-Qibtiyah atau Maria sejatinya telah mengungkap sisi-sisi romantis kehidupan Nabi. Saat pertama kali melihat Maria, Rasulullah terpesona dengan paras dan akhlak wanita dari kalangan Kristen Koptik yang memang cantik dan anggun itu. Keterpesonaan Rasulullah kepada Maria ini membuat istri-istri yang lain merasa cemburu. Maria adalah sosok wanita yang memiliki pemahaman agama yang baik. Dia juga telah disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari prasangka buruk manusia. Belum pernah aku terpukau dengan keelokan seorang perempuan seperti halnya keterpukauanku kepada Maria. Rasulullah pun terpukau dengan kecantikan paras dan akhlaknya. Demikian pujian Sayyidah Aisyah untuk Maria. Maryah Al-Qibtiyah binti Syam'um merupakan budak dari Mesir. Ibunda Maryah adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas dan berambut ikal. Pada suatu ketika Rasulullah mengirim utusan Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Qibti Al-Muqawqis yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Raja menolak ajakan ini namun mengirim hadiah kepada Nabi. Hadiah itu antara lain budak bernama Maria, Sirin, dan Maburi serta hadiah kerajaan dari Mesir. Selain itu, raja tersebut juga memberikan hadiah keledai dan kuda putih. Selanjutnya, Rasulullah mengambil Maria untuk dirinya, sementara Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit. Kecemburuan segera membakar hati para istri Rasulullah ketika berita kedatangan Maria terdengar dalam rumah tangga Nabi, terutama Sayyidah Aisyah. Musababnya, Rasulullah sudah memperistri Maria. Rasulullah pun menyadari apa yang terjadi antara Aisyah dan para istrinya yang cemburu kepada Maria, sehingga Maria dipindahkan ke Al-Aliyah sejauh 3 mil dari Madinah. Di sanalah Maria menetap. Setahun di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini hamil. Suatu malam, Maria menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia telah mengandung. Beliau pun menerima kabar itu dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Berita tersebut langsung tersebar di Madinah dan semua menanti kabar gembira tersebut. Namun para istri Nabi menyambut dengan sedih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bahagia mendengar kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah yang bisa memberi Rasulullah anak. Bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah,
Maria melahirkan bayi laki-laki. Kelahiran anaknya menjadikan Maria sebagai budak yang merdeka sepenuhnya. Kehadiran bayi dari Maria ini mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya itu Ibrahim bin Muhammad. Harapannya kelak sang putra mendapat berkah sebagaimana nama bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Saat bayi Ibrahim disusui oleh seorang istri tukang pandai besi bernama Abu Saif yang tinggal di perbukitan Madinah. Mendengar kabar gembira ini, para ummahatul mukminin bertambah dongkol. Pasalnya, setelah beberapa tahun menikah dengan Rasulullah, istri Nabi yang lain tidak kunjung diberikan anak. Pernah suatu ketika Aisyah mengungkapkan kecemburuannya langsung kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami, kata Aisyah. Cerita Umar bin Khattab. Kecemburuan para istri Rasulullah ini didengar Umar bin Khattab. Selama ini, Umar memang banyak mengetahui, bahkan seringkali terlibat dalam masalah rumah tangga Rasulullah. Itu terjadi karena Hafsah putrinya adalah salah satu istri Nabi. Setelah Maria melahirkan Ibrahim, cinta Rasulullah kepada bayinya amat besar. Hal ini dinyatakan oleh Hafsah dan Aisyah, diikuti oleh istri-istrinya yang lain, sehingga Nabi bermaksud meninggalkan mereka dan mengancam akan menceraikan mereka. Disebutkan dalam Sahih dari Ibnu Abbas bahwa ia bertanya kepada Umar, siapa dari dua istri Nabi yang menunjukkan perasaan demikian itu? Hafsah dan Aisyah, jawab Umar. Umar menemui putrinya Hafsah dan bertanya, anakku, Anda menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia merasa gusar sepanjang hari? Hafsah menjawab, memang kami menentangnya. Kamu harus tahu, kata Umar, kuperingatkan kamu jangan terpedaya. Orang telah terpesona oleh kecantikannya sendiri dan mengira cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecantikannya saja. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa Nabi meninggalkan istri-istrinya sebulan penuh. Sesudah cukup 1 bulan, ketika itu umat Islam yang sedang berada dalam masjid sedang menekur dalam suasana kesedihan. Mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istrinya. Disebutkan bahwa Umar telah menemui istri-istri Nabi sesudah mereka ditinggalkan oleh Nabi dan berkata kepada mereka, kalau kamu tidak mau mengubah sikap kamu, Allah akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik dari kamu semua. Salah seorang dari mereka menjawab, Umar, Rasulullah tak pernah menceramahi istri-istrinya. Mengapa Anda yang berceramah? Peristiwa ini diabadikan lewat firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 2-5. Ayat 2 berbunyi, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 3. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat 4. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi,
maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Ayat kelima, jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Sesudah ayat-ayat turun, Rasulullah kembali kepada istri-istrinya yang sudah bertaubat. Semua sejarawan mencatat peristiwa ini, yakni bahwa wahyu itu memperkuat pendapat Umar. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.